Halo semuanya, selamat datang di podcast singkat bersama saya Huzul Latimah, mahasiswi semester 5 Prodi PAI UIN Wali Songo Semarang. Nah, dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai masa depan, kebudayaan, dan kebangkitan Islam. Sebenarnya kemana sih arah kebangkitan Islam di abad ke-21 ini? Penasaran? Yuk, jangan lupa simak videonya. Pernah gak sih kalian berpikir kemana sebenarnya arah kebangkitan Islam di abad ke-21 ini? Di tengah teknologi yang semakin cepat, konflik yang tak kunjung reda, dan generasi muda yang terus mencari jati dirinya, apakah kebangkitan itu soal kekuatan politik atau justru lahir dari perubahan cara berpikir? Nah, apakah nantinya Islam itu akan bangkit lewat sebuah inovasi, pendidikan, dan persatuan umat, atau justru melalui lahirnya muslim-muslim yang lebih bijak, terbuka, dan berakhlak? Teman-teman, budaya Islam sejak dulu lahir dari 3 pilar utama, yaitu iman, ilmu, dan amal. Iman yang meneguhkan tujuan hidup, ilmu yang membuka cakrawala, dan amal yang menjadikan ajaran itu bukan hanya sebuah wacana, tetapi sebuah gerak yang nyata. Namun di abad ke-21 ini, 3 pilar tadi itu menghadapi tantangan baru. Iman diuji oleh arus informasi yang tak terbendung, yang seringkali membuat manusia itu kehilangan arah. Nah, ilmu itu terjebak antara kemajuan teknologi yang semakin cepat dan kemampuan memilah pengetahuan mana yang benar-benar bermanfaat. Dan amal itu sering tergantikan oleh budaya instan yang hanya mengejar tampilannya saja, bukan sebuah tindakan yang nyata. Padahal potensi kebangkitan Islam itu justru ada dalam 3 kekuatan ini. Ketika iman menjadi sebuah fondasi spiritual, ia menyatukan umat yang lebih besar. Nah, ketika ilmu menjadi sebuah ruh peradaban, umat Islam itu bisa memimpin inovasi dan pemikiran global. Dan ketika amal diwujudkan dengan kerja nyata dalam teknologi, pendidikan, kemanusiaan, dan ekonomi, Islam itu tidak hanya kembali bersuara, tetapi kembali mengambil peran. Kebangkitan Islam di abad ke-21 ini bukan tentang berebut panggung, tapi tentang kualitas dari kontribusi yang diberikan. Apakah kita siap menjadikan iman sebagai kompas, ilmu sebagai bahan bakar, dan amal sebagai langkah? Karena jika ketiga hal ini menyatu, kebangkitan itu pasti akan kita dapatkan. Nah, salah satu kunci penting untuk memulainya yaitu dari akar. Karena akar itulah yang akan menentukan kuat tidaknya suatu generasi, begitu kan? Nah, yang pertama ada budaya belajar, mewariskan semangat belajar dan membaca kepada generasi selanjutnya. Misalnya melalui pengenalan filsafat sejak dini. Agar apa? Agar mereka itu terbiasa melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Nah, dengan hal itu, akal itu tidak akan menjadi pesaing iman, melainkan sebuah penguat keyakinan yang lebih matang. Selanjutnya, generasi muda perlu untuk dididik tahan banting, berkarakter kuat, jujur, serta mampu memikul tanggung jawab. Karena kebangkitan itu tidak hanya lahir dari kecerdasan, tapi dari ketangguhan moral juga. Karakter itulah yang dulu menjadi ciri para ulama dan ilmuwan muslim yang menggerakkan peradaban besar. Nah, kita juga perlu mengubah paradigma pendidikan. Guru itu tidak hanya menjadi seorang penyampai pemateri saja, tetapi juga sebagai mu'alim yang mengajarkan ilmu, mu'adib yang membentuk adab, murabi yang menumbuhkan karakter, dan mursyid yang memberikan arah spiritual. Nah, itulah pendidikan Islam yang melahirkan generasi beradaban. Nah, terakhir, kebangkitan Islam itu membutuhkan program pendidikan yang membuat pemikiran itu tidak stagnan. Mulai dari penguasaan bahasa Inggris yang mana sekarang menjadi bahasa internasional, teknologi informasi yang mana teknologi informasi di era kini itu semakin berkembang, hingga berbagai bidang keilmuan kontemporer. Semuanya menjadi bukti bahwa dalam Islam, agama dan sains itu bukan dua jalan yang terpisah, tetapi itu adalah dua jalan, dua cahaya yang saling menguatkan. Nah, pada akhirnya kebangkitan Islam itu bukan soal jumlah, kekuatan, atau sebuah sorotan dunia. Ia dimulai dari jalan yang jauh lebih sederhana, namun sangat penting. Apa itu? Kesadaran untuk membangun peradaban yang berakhlak. Dan ketika akhlak itu menjadi sebuah fondasi, setiap langkah kecil itu akan menjadi kebangkitan yang lebih besar. Oke? Cukup itu podcast singkat hari ini dari saya, Huzul Latimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk komentar, kritik, dan saran dan masukan bisa ditulis di kolom komentar. See you podcast singkat selanjutnya.